Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Erla Rahmawati. Hari ini aku akan, berlaku sebagai moderator untuk webinar di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, aku mau info dulu nih, tentang Bincang Jiwa. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang follow Bincang Jiwa, atau mungkin ada yang belum follow sekarang ya. Jadi Bincang Jiwa ini, merupakan penyedia penyedia layanan psikologi untuk membantu identifikasi potensi individu, seperti memberikan pro edukasi, kemudian mengatasi permasalahan bidang pendidikan, organisasi, pribadi, ataupun keluarga. Tentunya, dari Bincang Jiwa sendiri ada tenaga, psikolog profesional, di timnya Bincang Jiwa, kemudian untuk individu ataupun kelompok akan difasilitasi untuk lebih mengenal potensi diri dan melakukan upaya optimalisasi. Kemudian nanti mungkin, kalau yang sudah follow, pernah lihat juga ya di Bincang Jiwa itu, sering membahas hal-hal yang sedang, viral di, apa ya, kehidupan sosial kita gitu kan ya, nanti dari Bincang Jiwa sendiri akan mengangkat, gimana sih pandangan dari sisi psikologinya seperti itu. Mungkin yang sudah follow sudah familiar ya dengan postingan-postingannya Bincang Jiwa. Oke, kemudian apa aja sih yang ada di Bincang Jiwa? Di Bincang Jiwa itu yang pertama ada psikoedukasi. Apa sih psikoedukasi? Jadi psikoedukasi ini merupakan inisiasi untuk dapat membantu, mengkomunikasikan dan mensosialisakan kepada masyarakat. Jadi kayak meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami kesehatan mental. Nanti, bisa dilihat sendiri ya di akunnya Bincang Jiwa, jangan lupa follow untuk supaya nggak ketinggalan informasinya. Kemudian ada juga webinar seperti kita pagi hari ini ya. Jadi Bincang Jiwa juga mengadakan webinar-webinar bersama dengan psikolog dan para ahli sebagai narasumbernya, untuk menambahkan pengetahuan yang bertumbuh serta mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih optimal tentunya. Tapi di Bincang Jiwa juga ada loh layanan untuk konsultasi atau konseling. Jadi, konsultasi atau konseling ini layanan profesional yang dilakukan oleh konselor terlatih terhadap kliennya untuk membantu individu dalam memahami dirinya, kemudian membuat keputusan dan menghadapi masalah. Untuk teman-teman di sini juga bisa ya, di Bincang Jiwa mengadakan layanan konseling gratis dan berbayar. Jadi ada 2 option, tidak cuman 1. Kemudian, karena sekarang juga masih, masa pandemi ya, yang masih kayak kita nggak tahu nih kapan selesainya, Bincang Jiwa juga, bisa menghadirkan konseling online gitu. Kemudian kalau misalnya dari teman-teman juga ada kebutuhan psikotes atau training, kemudian ada identifikasi aspek kompetensi atau potensi psikologis karyawan yang lebih komprehensif tentunya dalam kayak contohnya aktivitas rekrutmen, penempatan, kemudian promotion, konseling karir, atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, baik untuk hard skill maupun soft skill. Selain itu, untuk menyegarkan dan memperkuat kembali kemampuan yang belum banyak digunakan dalam bekerja, itu nanti juga bisa disediakan atau dihadirkan oleh tim dari Bincang Jiwa. Nah, nanti untuk teman-teman yang berminat nih untuk, apa namanya, memakai jasa dari Bincang Jiwa ini, teman-teman juga bisa untuk kontak, Bincang Jiwa di emailnya bincangjiwa@gmail.com atau via, WhatsApp di nomor 0812 1196 0277 ya. Nah, untuk kedua kontak ini mohon dicatat, jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nanti teman-teman ada kebutuhan dan, bingung nih aku harus kontak kemana selain dari DM Instagram, bisa kontak langsung ke 2, kontak tersebut ya. Oke, kemudian untuk, acara hari ini teman-teman sendiri sudah tahu ya untuk, judulnya How to Prepare Your, Career. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentunya tentang hal-hal apa yang harus kita persiapkan untuk memulai karir kita. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung, "Aduh gimana sih Kak?" Apalagi kalau yang fresh graduate ya. Gimana sih Kak untuk, mempersiapkan CV yang baik, yang sekiranya bisa menarik, dari sisi rekruter atau sikap seperti apa sih Kak yang harus kita munculkan, pada saat interview supaya nanti interviewer-nya tertarik nih sama profil kita. Tentu kalau misalnya sebagai fresh graduate masih abu-abu ya, belum terlalu, kebayang nih kayak apa aja sih nanti yang akan ditanyakan, nanti kita akan bahas di, webinar ini. Nah, kemudian, sebelum kita mulai webinar ini, mungkin saya minta tolong untuk teman-teman semuanya, untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, selama sesi pemaparan materi, semua peserta wajib untuk menaktifkan audio supaya nanti maksimal nih, jadi nggak ada suara-suara, bising dari yang lain ya, jadi kita supaya fokus untuk, mendengar narasumbernya. Kemudian nanti yang kedua akan ada sesi pertanyaan yang akan dibuka oleh saya sendiri, kemudian nanti teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung, chat di diketik di kolom chat ya, nanti, pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Siska ketika materinya sudah selesai.
Kemudian, moderator atau saya sendiri akan, saya akan urutkan dari, teman-teman yang, raise hand di, sesi tanya jawab gitu ya. Jadi tidak langsung, semuanya dijawab pada saat bertanya. Kemudian nanti di sesi akhir akan ada feedback yang wajib diisi oleh teman-teman untuk pengiriman sertifikat, dan juga materi dari webinar ini, oke? Oke, selanjutnya aku akan memperkenalkan nih, pembicara kita atau narasumber kita pagi hari ini. Halo Kak Siska, apa kabar Kak? Halo, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Kak Siska ini tuh punya pengalaman banyak, dari, sisi profesional ya, terutama untuk, bidang, pekerjaan. Jadi nanti kita akan belajar nih bareng-bareng dari Kak Siska, gimana caranya kita punya strategi yang baik untuk mempersiapkan melamar bekerja. Baik yang, mungkin belum punya experience bekerja atau yang sudah, punya experience tapi pengen nanti, move ke company baru maksudnya gitu ya. Nanti dari Kak Siska, kita akan belajar, sama-sama gitu ya Kak Siska ya. Oke, silakan Kak Siska. Oke, saya share screen ya. Oke, sudah terlihat semuanya? Aman, moderator? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Sudah. wabarakatuh. Oke, selamat datang untuk teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih juga untuk Bincang Jiwa yang sudah invite saya untuk ngisi webinar. Hari ini kita akan bahas tentang how to prepare and start your career. Pasti di sini teman-teman semua pengen tahu nih kenapa sih seorang recruiter atau HRD perlu tahu banyak hal ketika interview. Nah, terus bagi teman-teman yang di interview, gimana sih saya untuk tahu tips dan trik lah ibaratnya supaya saya lulus baik dari interview ataupun karir saya semakin menanjak ibaratnya seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ya untuk menghemat waktu. Agenda hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih persiapan untuk memasuki dunia kerja. Terus selanjutnya skill dasar apa sih yang harus kita miliki. Lantas kalau kita masuk dunia kerja otomatis yang pertama yang dilihat oleh orang yang memegang recruiter ibaratnya itu adalah CV kalian. Terus gimana sih cara membuat CV-nya? Terus psikotes, apa aja sih yang akan dibahas di psikotes? Terus lantas apa sih gunanya psikotes itu? Terus serba-serbi persiapan untuk wawancara. Jadi ketika kita sudah di drop your CV, kita di-invite, lakukan psikotes, pasti nih kita akan diwawancara. Apa sih yang perlu kita persiapkan? Terus apa yang perlu kita lakukan? Serta dalam kerja, pasti ada yang namanya undang-undang tenaga kerja. Terus ketika kita sudah kerja, pasti kita akan punya kontrak kerja. Nah, apa aja sih yang harus kita tahu terkait dengan kontrak kerja? Oke, kita langsung mulai ya. Persiapan memasuki dunia kerja. Oke, buat teman-teman yang sudah memasuki dunia kerja atau yang akan memasuki dunia kerja, apa aja yang perlu kalian siapkan? Pertama, tips bagi saya adalah mental. Kalian harus siapkan, ketika kalian lulus, kalian harus yakinkan bahwa kalian sudah siap di dunia kerja, karena dunia kerja dengan dunia sekolah atau pendidikan itu sangat berbeda. Kalian akan ketemu multi culture, multi pribadi, dan multi gaya pekerjaan serta koordinasi dan kolaborasi. So, kalian harus persiapkan mental kalian dalam memasuki dunia kerja. Mental itu harus apa? Yang pasti harus percaya diri, yakinkan diri sendiri bahwa ketika kita memasuki dunia kerja, kita sudah siap. Jangan sampai nih teman-teman yang memasuki dunia kerja, aduh saya dipaksa orang tua harus bekerja. Sedangkan diri kita tuh sebenarnya nggak mau kerja, itu akan berpengaruh ke depannya. Terus next step-nya mengenali diri. Mengenali diri itu seperti apa sih maksudnya? Saya panggil di sini rekan-rekan ya. Rekan-rekan di sini bukan mengenal diri dari tubuh, kepala, badan, kaki ya. Mengenal diri itu maksudnya kekuatan, potensi kalian itu ada di mana. Kekuatan dan kelebihan kalian serta kekurangan kalian juga harus kalian ketahui. Nah, ketika kalian sudah mengenali diri kalian, strength dan weakness-nya kalian, nanti kalian bisa mempertimbangkan nih, oh, ketika kalian memiliki kemampuan yang tinggi, itu kalian harus lebih asah. Jangan terfokus terhadap kekurangannya kalian. Itu yang perlu kalian tahu. Selanjutnya, kontrol emosional. Kenapa sih perlu dikontrol emosi?
Otomatis karena kita masuk dunia kerja, kita akan ketemu berbagai macam orang dan berbagai macam sifat. Otomatis balik lagi nih, kalau kita di kampus atau sekolah, kita ini akan bertemu orang-orang yang kita senangi aja gitu. Kita nggak bisa, misal ibaratnya kalau sekolah itu kita masuk geng, kampus geng kayak gitu ya. Kalau kita dunia kerja, kita udah nggak bisa milih siapa teman kerja kita, bahkan even atasan kita nggak bisa milih gitu. Terus kenapa di dunia kerja itu kita perlu menjadi pendengar yang baik? Karena di dunia kerja itu nggak menutup kemungkinan kalau kalian itu akan bekerja sama. Jarang sekali orang yang bekerja itu sendirian, pasti membutuhkan orang lain. So that's why bagi para teman-teman nih, terutama yang baru mau masuk ke dunia kerja, kalian perlu mendengarkan atau melihat nih, kalian bisa melihat apa aja sih positifnya dari orang ini atau nasihat dari orang ini, tapi dipilih-pilih ya, mana yang bisa kalian jadikan contoh untuk kalian dalam bekerja. Nah, ini adalah basic di dunia kerja yang harus kalian kuatkan dulu nih sebelum memasuki dunia kerja. 5 hal ini harus kalian siapkan. Setidaknya, kalau belum semua, ya kalian harus punya untuk tahu nih, seperti itu. Kita next ya. Nah, ketika kalian masuk dunia kerja, pasti ada dong skill atau kompetensi yang harus kalian miliki dalam bekerja. Pertama, ini adalah inisiatif. Kenapa sih diperluin inisiatif? Apalagi nih, sekarang zamannya mungkin kalau orang sebut ini zamannya VUCA. Semua serba berubah, bingung mau lakuin apa, yang tadinya bisnisnya berubah dari produktivitasnya tinggi bisa drop, efek dari corona contohnya ya, bisa drop 180 derajat, down banget. Nah, skill ini yang kalian butuhkan nih dalam dunia kerja, karena perusahaan atau company pasti butuh orang yang memiliki basic skill ini, yang memberikan ide-ide, terus memberikan motivasi, mau inovasi, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, Kak, saya kan baru fresh graduate, saya masih sekolah nih, atau ibaratnya masih mahasiswa, inisiatif apa sih yang harus saya lakuin? Kalau misalkan nih teman-teman baru lulus fresh graduate, inisiatif apa yang kalian harus lakuin? Pertama, ketika kalian di-invite oleh recruiter atau HRD atau perusahaan, kalian harus punya inisiatifnya seperti apa? Kalian harus cek dulu, company ini seperti apa sih? Cek dulu visi misinya cocok gak sama kalian. Jadi ketika datang, kalian udah bisa tahu nih, oh milestone perusahaannya seperti ini, history perusahaannya seperti ini, seperti itu. Terus creative problem solving, balik lagi nih yang tadi saya jelaskan, bahwa sekarang era atau zamannya semua serba berubah drastis tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Semua bisa berubah. Nah, that's why teman-teman sekarang nih kalau bisa asah nih skill creative problem solving. Creative problem solving itu seperti apa sih? Orang biasanya kan memecahkan masalah, ya udah cari solusi A untuk memecahkan masalah. Nah, teman-teman bisa ngasah kreativitas problem solving kalian dengan cara yang out of the box gitu, lain dengan yang lainnya. Contoh misalkan kalau kalian ingin mengasah nih ya dalam aktivitas harian, misalkan kalian berangkat ke kampus contoh ya untuk para fresh graduate, biasanya lewatin jalan A terus, jalan A ini macet terus nih. Gimana sih caranya supaya saya nggak kena macet di jalan ini? Nah, kalian bisa, problemnya kan kemacetan ya, kalian bisa cari nih, oh saya harus cari jalan tembus nih yang aman juga dan otomatis lebih cepat dari kemacetan tadi. Next ya, teamwork. Ketika kalian bekerja, balik lagi yang saya bilang, tidak menutup kemungkinan kalian akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang-orang. Nah, buat teman-teman yang kalau misalkan baru fresh graduate nih, yang karena tadi saya lihat banyak yang baru lulus ya atau lagi kuliah, kenapa teamwork itu dibutuhkan dan gimana nih Kak, kalau saya kan belum pernah di dunia kerja, terus saya gimana? Kan saya nggak pernah kerja sama-sama orang gitu. Kalian bisa ambil kalau misalkan kalian ada di BEM atau organisasi lain, nah kalian bisa asah nih. Di teamwork itu kalian bisa koordinasi ke teman-teman gimana caranya, itu sebenarnya udah ngebentuk. Cuma saja antara real kampus dan dunia kerja itu berbeda, tapi setidaknya kalian sudah punya.
Terus selanjutnya teknologi nggak menutup kemungkinan banget sekarang semuanya serba berubah. Yang tadi belanja kita bisa ke pasar, yang tadinya belanja ngirim harus ngirim dulu banget, malah bahkan ngirim uang pakai wesel, sekarang udah bisa transfer, bahkan kalau transfer bersama bisa free pakai Flip, atau sekarang e-commerce itu merajalela. Nah, kalian ini harus punya skill teknologi, cari tahu apa updatean terbaru, inovasi terbaru, terlebih sekarang robot Sofia ya, kalau misalkan industri sekarang sudah dibilang 5.0, sudah ada teknologi robot yang benar-benar menyerupai manusia, bahkan dia bisa sedih, dia bisa melakukan bahagia, dan bisa bantu support dalam pekerjaan. Nah, kalian harus cari tahu nih, apa sih ini teknologi-teknologi yang update, dan kalau bisa kalian harus pelajarin itu. Nah, lanjut lagi, ketika kalian masuk ke dunia kerja, pasti yang dilihat pertama yang tadi saya sebutkan sebelumnya adalah CV. Kenapa itu penting? Karena itu adalah ibaratnya kalau orang bilang itu adalah cara kalian menjual diri kalian, dan gimana caranya dari CV itu kalian bisa di-invite oleh si recruiter atau HRD sehingga menarik nih. Nah, seperti apa sih CV yang ibaratnya menarik buat para recruiter gitu? Isinya nggak usah banyak-banyak, tapi sudah menggambarkan diri kalian. Pertama, dalam CV itu wajib yang ada namanya data pribadi, riwayat pendidikan, keahlian, atau kemampuan, pengalaman kerja, dan organisasi. Ini adalah contoh dari CV yang ibaratnya kita bisa jadikan contoh lah ya dalam penulisan CV. Nah, data pribadi ini adalah beberapa kumpulan CV yang menjelaskan data pribadi. Data pribadi itu seperti apa? Ya pasti nama kita sendiri, dan jangan lupa cantumkan foto nih. Kadang nih saya kalau terima CV itu nggak ada fotonya. Kadang kita agak kebingungan nih kalau rekruter, ini perempuan atau laki-laki ya, karena memang beberapa posisi itu membutuhkan posisi, misalkan bukan Sarah ya, membutuhkan yang namanya perempuan, atau klasifikasi memang cocok di laki-laki. Nah, kalau bisa tampil, kalau bukan bisa lagi, wajib kalian untuk menampilkan foto kalian. Terus di data diri kalian, jangan lupa kalian bisa informasikan kalian spesialisnya apa sih, dan bagaimana tipe kalian gitu. Nah, dari situ kalian bisa kelihatan nih, oh saya seorang software engineer nih pengalaman saya, atau saya sarjana di bidang komputer, seperti itu. Nah, kalian bisa tuliskan, oh secara nggak langsung si recruiter akan langsung, oh ini yang saya cari nih, dengan highlight gitu. Tidak perlu banyak cerita panjang lebar seperti bikin cerpen ya. Yang penting dalam CV itu data pribadi menggambarkan diri kalian. Jangan lupa, kadang nih teman-teman nulis, teman-teman yang saya terima CV-nya, nulis CV ini kadang nomor handphone itu banyak banget. Pastikan hanya satu nomor handphone, satu email yang jelas, terus udah email yang jelas tuh maksudnya katanya bukan jelas penulisannya ya, tapi jelas spellingnya. Jangan sampai nanti kayak aku imuet sekali, itu akan susah nih untuk kita trackingnya. Meskipun beberapa perusahaan besar sudah ada nih, kalau email sudah bisa langsung blast di-emailkan gitu. Tapi kalau alangkah baiknya, karena ini dunia kerja, dunia profesional, kalian tuliskan email yang dirasa tidak sulit untuk spelling maupun pengetikannya gitu. Terus pastikan nomor handphone yang kalian cantumkan itu benar-benar aktif, dan jangan terlalu banyak memberikan nomor handphone. Terus perlu nggak sih Kak sosial media seperti LinkedIn, website kita, Instagram? Untuk saat ini saya bilang perlu. Kenapa? Karena beberapa perusahaan, apalagi beberapa posisi, contoh beberapa perusahaan atau beberapa posisi perlu tahu nih, apa sih sosial media kalian, bagaimana activity kalian di luar bekerja, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh yang bisa teman-teman lihat ya, atau bisa di-capture. CV-nya cuma 1 lembar, tapi sudah cukup menggambarkan. Kalau nanya, Kak, tapi bagi saya yang sudah experience, karena tadi saya lihat di sini juga ada yang sudah berpengalaman kerja ya, yang experience kan nggak mungkin cuma 1 lembar dong, karena saya kerjanya sudah banyak nih, banyak pindah tempat gitu.
Gimana saya caranya? Boleh maksimal kalau bisa 2 lembar, jangan sampai 3 sampai 5 lembar ya. Ataupun kalau memang sudah benar-benar berpengalaman, itu 3 lembar tuh sudah maksimal. Itu bagi orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, ini adalah satu contoh yang saya berikan, CV yang sudah menggambarkan keseluruhannya. Gitu, baik dari keahlian kalian, pengalaman, kompetensi kalian, riwayat pendidikan, seperti itu. Terus gimana nih buat teman-teman yang masih baru fresh graduate nih, gimana Kak, ini kan CV-nya, wah dia menjual banget nih, sudah ada pengalaman kerjanya sebagai BD assistant, kalau saya gimana? Nah, ini adalah contoh CV yang teman-teman bisa pakai untuk fresh graduate. Nah, kalian bisa tekankan experience kalian ketika kalian ikut organisasi, internship, seperti itu. Terus, Kak, sebenarnya perlu nggak sih CV berwarna atau harus hitam putih, terus tulisannya harus Times New Roman atau apa, Arya? Sebenarnya balik lagi ke kalian. Mau warnanya apa, yang penting kalau bisa hanya 2 warna, kalau kalian mau berwarna ya, hanya 2 warna. Terus jangan lupa tulisannya jangan campur, kalau mau English, mau Indonesia, Indonesia. Misalkan kalau di title ini education, English, tapi di bawahnya Indonesia boleh. Ini mengandalkan kalian pakai dual nih, Indonesia dan English. Terus, boleh nggak sih Kak, kita masukin kayak misalkan teamwork, kayak gini presentasinya? Boleh. Toh nanti ketika interview, ini akan dicek lagi nih oleh recruiter. Benar nggak sih personal skill atau keahlian, kompetensi kalian yang kalian sebutkan, teamwork-nya berapa persentasinya, creativity-nya, nanti akan diasah lagi nih sama recruiter. Gitu. Nah, teman-teman nih bisa screenshot nih buat contoh CV-nya. Terus balik lagi ke warna. Kenapa sih perlu 2 warna, Kak? Kalau misalkan saya mau berwarna supaya nggak sakit di mata lah ya, ibaratnya eye catching. Karena gimana pun juga CV kalau kebanyakan warna, kecuali ya untuk seperti desainer segala macam, dia akan menyertakan portofolionya, itu pasti akan full color. Itu beda cerita, itu portofolio, bukan CV, seperti itu. Terus ketika kalian sudah admit si CV nih, terus di-invite kan sama recruiter biasanya. Terus recruiter invite, biasanya kalian akan datang. Biasanya untuk proses ketika rekrutmen terjadi, itu ada yang namanya psikotes dan interview. Nah, balik lagi nih, ketika kalian di-invite, tips dari saya nih, kalau bisa ketika di-invite, teman-teman konfirmasi nih, kadang kan suka ada nih, mohon konfirmasi kehadirannya dengan membalas email atau WhatsApp. Nah, etika dalam proses interview itu dimulai bukan ketika kalian datang, tapi ketika kalian sudah di-invite baik by phone atau by email, itu sudah masuk penilaian para recruiter. Mereka akan lihat, oh gimana sih interest mereka, terus gimana sih komunikasi ke mereka nih terhadap kita, apakah dia cukup awareness, atau cukup tertarik, atau sikapnya cuek gitu. Kalau bisa kalian, kalau misalkan ada email, mohon konfirmasinya, kalian balas, saya akan hadir. Kalau misalkan nggak bisa hadir, nah teman-teman nih bisa bilang, mohon maaf saya tidak bisa hadir, apakah saya bisa di reschedule? Lah teman-teman sudah kasih jadwalnya nih, jangan nanti lempar lagi, jadwalnya harus tanggal berapa, nggak bisa lagi, nggak enak. Kalian harus siapkan tanggal-tanggalnya, apakah saya bisa reschedule di tanggal ini gitu. Terus kalau misalkan yang poin ketiga, saya memang nggak tertarik di perusahaannya, it's okay, nggak ada masalah. Kalian kan bebas memilih industri apa, karir apa yang harus kalian lain. Tapi balik lagi etikanya, kalian bisa balas lagi dengan cara, mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri atau mengikuti proses rekrutmen atau proses interview di perusahaan atau bapak atau ibu, seperti itu. Balik lagi sih, etika itu jangan berpikir bahwa sebagai candidate nih yang di-invite, itu kita datang baru dinilai. Enggak, tapi dalam proses ketika sebelum di-invite itu para recruiter atau HR biasanya sudah menilai teman-teman. Atau kadang juga ada yang by phone. By phone ketika interview jangan ngangkatnya baru bangun tidur. Kalau bisa siapin dulu nih energi. Mungkin ya memang kadang-kadang ada yang nelfonnya pagi, tapi kalau bisa jawabnya jangan asal-asalan gitu. Karena proses ketika phone interview itu bukan hanya sekedar invite, tapi mereka juga punya analisa nih orang seperti apa sih ketika di interview, seperti itu. Nah, balik lagi ketika interview biasanya ada yang melakukan interview dulu atau psikotes dulu. Nah, saya share dulu ya terkait psikotes. Kenapa sih psikotes ini perlu? Karena pertama, kita kan kerja.
pasti dibutuhkan tolak ukur kecerdasan kita, ibaratnya kemampuan kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan, tes, ibaratnya gitu ya. Nah, kenapa itu perlu? Balik lagi, karena kalau orang mau ngejar karir ya, atau bekerja, pasti kan ada yang namanya produktivitas. Produktivitas itu atau output atau hasil dari pekerjaan yang dituntut oleh perusahaan. That's why kenapa psychological test itu penting, karena sebagai tolak ukur nih, mampu atau enggak orangnya. Jangan ketika ketemu interview aja ngomong, oh kelihatannya bagus nih, tapi secara kecerdasan tidak mumpuni, tidak balance dengan tuntutan yang dia butuhkan. Seperti itu. Terus ketika psychological testing ini, apalagi sih yang dilihat, yaitu perilaku atau pribadinya dia. Nah, kenapa sih perilaku dan kepribadian itu dituntut? Kan kita cuma kerja, nggak ada dong pengaruhnya, tentu berpengaruh. Karena biasanya kepribadian seperti apa yang dibutuhkan dalam posisi, biasanya ada namanya job fit. Cocok atau tidak seseorang dengan pribadi seperti ini. Contoh, orang yang memiliki kepribadian, ibaratnya introvert, itu lebih cocok dengan accounting, karena itu membahas finance accounting, membahas tentang keuangan. Nggak mungkin dong carinya ekstrovert yang akan nanti kemana-mana terkait dengan bisnis keuangan perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, mengetahui psikodinamika seseorang. Nah, kenapa psikodinamika seseorang perlu diketahui dalam psychological testing? Karena kan setiap bekerja nggak mungkin ada yang monoton. Akan ada gejolak, akan ada perubahan. Nah, gimana nih psikodinamika seseorang ini dalam menghadapi pekerjaan yang diberikan, seperti itu. That's why kenapa psychological testing ini juga sangat penting dalam proses interview atau dalam proses karir Anda. Terus kalau berpikir, Kak, saya psychological testing itu bisa belajar nggak sih? Kalau belajar, otomatis yang bisa itu hanya tolak ukur kecerdasan atau IQ. Terkait dengan pribadi, perilaku, itu kalian nggak akan bisa ditutupin, kecuali kalian mau berubah ya. Tapi terkait dengan tadi lagi balik perilaku kepribadian, lebih baik ketika melakukan psychological testing, lakuin apa adanya, jangan ada yang menurut norma gitu, karena itu akan kelihatan juga kok. Meskipun kalian psychological testing yang kalian coba untuk manipulasi, biasanya para psikolog atau rekruter akan bisa membaca seperti itu. Terus psychological testing, kita akan dites nih, apa aja sih langkahnya? Tipsnya dari saya untuk mengerjakan psikotes. Yang pasti kalian harus sehat. Sehat itu baik fisik dan psikis ya, mindset kalian. Kalau misalkan teman-teman yang tadinya setiap pagi sarapan, terus ketika ada interview, aduh saya nggak mau sarapan deh, takut nanti kenapa-napa. Lebih baik tetap lakuin apa yang kalian lakuin. Karena takutnya ketika kalian memang sarapan, ternyata nggak sarapan, nanti ketika interview kalian nggak fokus nih karena kelaparan. Atau sebaliknya, ketika kalian nggak terbiasa dengan sarapan karena ada interview, kalian harus sarapan dulu nih. Nah, lebih baik lakuin secara natural aja, yang penting kondisi kalian fit. Kalau bisa, sebelum kalian interview di hari esoknya, kalau bisa jangan begadang, karena itu kan sangat mempengaruhi. Terus positive thinking nih. Yakin apa yang kalian kerjakan itu sudah semaksimal mungkin. Jangan ada, saya nggak bisa nih ngerjain psikotes, berat nih kayak psikotes, natural aja. Kalian harus punya positive thinking. Terus jujur, balik lagi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nggak usah ada yang dimanipulasi, karena itu juga pasti akan kelihatan gitu. Kerjain apa adanya sesuai dengan pribadi teman-teman. Terus profesional, karena kita memasuki dunia profesional, dunia kerja, kita juga harus mengerjakannya dengan profesional. Jangan ada sampai nyontek, segala macam ya. Terus maksimumkan waktu. Kalau sudah dikasih waktu, misalkan suka ada nih psikotes yang tes ini menggunakan batas waktu tertentu. Berarti kalian harus ngerjain fokus dengan batasan waktu tertentu nih. Berarti kalau udah ada batasan waktu tertentu, ini sudah ada timernya nih gitu. Jadi semaksimal mungkin ketika psikotes, balik lagi, kenapa perlu saya bilang sarapan, terus jangan begadang, karena nanti akan ada kecepatan yang dites juga ketika psikotes. Seperti itu. Terus balik lagi nih, setelah psikotes biasanya akan lakukan wawancara. Di hari H sebelumnya, kalian harus melakukan persiapan. Pertama, cek nih company background-nya seperti apa sih, milestone perusahaannya seperti apa, visi misi perusahaannya seperti apa, supaya nanti para rekruter juga akan lihat, oh ini candidate cukup paham nih atau cukup interest nih dengan
company background kita, dengan value-value yang dimiliki perusahaan. Terus posisinya, pastiin juga nih ketika kalian ngelamar, kalian harus cek posisinya apa, yang dicari apa, cocok atau enggak dengan posisi kalian. Jangan sampai ketika kalian datang, kalian nggak tahu posisi yang dilamar apa, kalian nggak tahu kerjaan apa. Jadi cari tahu dulu nih posisi ini sebagai apa, terus apa aja sih biasanya kerjaannya ketika kalian ngelamar, biasanya kan sudah ada nih, key responsibility-nya akan dijelaskan. Posisi ini untuk apa dan apa saja key responsibility-nya. Terus on time, kenapa saya sebut on time? Kalau bisa ketika wawancara datang 30 menit atau 15 menit sebelum wawancara dimulai. Karena itu juga akan kelihatan untuk para recruiter, oh gimana sih kedisiplinan dia atau time management dia terhadap profesionalitas dia. Terus dokumen, kalau bisa jangan sampai nih, untuk prepare aja kira-kira dokumen apa aja yang penting. CV kalau bisa kita bawa aja, kalau memang disuruh bawa alat tulis, kalau misalkan sudah di email nih, sertakan alat tulis dan CV, jangan sampai lupa dibawa ya teman-teman. Terus grooming penampilan, baik online atau offline, pasti ini groomingnya rapi, looks kita memang seolah kita datang langsung. Kalau misalkan online ya boleh setengah body, misalkan kita pakai celana pendek, pakai rok pendek, tapi setengah dari atas groomingnya harus tetap rapi. Kadang ada nih orang berpikir, kita kan online gak kelihatan gitu kan. Dari mana? Kan face kita kelihatan, body language kita kelihatan, kesiapan kita kelihatan gitu. Terus jangan lupa ketika kalian datang ke perusahaan tersebut, kalian sudah punya beberapa list pertanyaan atau question yang akan kalian tanyakan kepada recruiter. Selanjutnya, hal yang nggak perlu nih dilakuin. Pertama, ketika kalian sudah berpengalaman atau sudah punya pengalaman interview di tempat lain, alangkah baiknya tidak perlu menjelekkan company lain. Oh ya, ini saya interview di tempat lain kemarin kayak gini-gini nih, ini. Lebih baik hindari itu, gitu ya. Terus panik. Karena ngerasa deg-degan nih, apalagi yang baru fresh graduate, ataupun juga pengalaman juga ada tuh yang kayak gitu. Saya ketemu sudah experience bahkan 5-7 tahun, tetap masih ada yang namanya panik. Masih ada yang namanya panik. Terburu-buru. Keep natural kalau bisa, tarik napas, buang pelan-pelan, tarik napas, atur nafas kalian, biar bantu kalian tidak terburu-buru. Jangan sampai juga nggak ada dokumen apapun yang kalian datengin. Suka ada nih sekarang biasanya para kandidat yang datang nggak bawa apa-apa, cuma bawa dirinya aja. Padahal sudah dicantumkan baik email atau WhatsApp, mohon membawa alat tulis atau apapun yang dibutuhkan, seperti itu. Terus overconfidence, biasanya ada nih, saya percaya diri, terlebih orang yang sudah pernah interview, banyak udah baca segala macam. Saya interview sudah banyak tempat yang saya interview, sudah company besar yang saya interview. Jangan terlalu overconfidence karena itu juga nggak terlihat baik ibaratnya gitu ya. Karena be natural aja, karena recruiter juga akan melihat gitu. Percaya diri boleh, tapi jangan terlalu percaya diri. Terus kita nggak punya list question nih. Jadi ketika ditanya oleh recruiter, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, itu jangan, karena itu akan menunjukkan indikasi kalian tidak interest. Padahal kalian bukan nggak interest, karena kalian nggak punya persiapan. Gitu. Nah, yang terakhir nih, biasanya ketika interview, suka banyak bunyi-bunyi aneh dari mobile phone kalian. Pastikan ketika sebelum interview itu sudah di silent ataupun dimatikan. Kalaupun di silent, kalau bisa vibrate-nya, getarnya itu tetap di silent ya, silent no vibrate ya. Karena itu kadang suka bunyi mempengaruhi kalian dan bisa jadi bikin panik kalian. Oke, setelah wawancara nih, tadi kan proses wawancaranya ya. Setelah wawancara apa sih yang saya harus lakukan? Tadi kan saya bilang ada list question-nya yang harus kalian. Pertama, objektifnya kalian wajib tanyakan terhadap rekruternya. Tanya kualitas apa sih yang dibutuhkan untuk berhasil dalam pekerjaan ini, biar kalaupun kalian diterima di perusahaan ini, kalian udah punya tolak ukur nih, yang dinilai objektifnya ini nih, outputnya harus orang yang pribadi seperti ini, biar kalian ada gambaran, kerjanya seperti ini nih, gimana nih, match nggak dengan saya yang punya ritme seperti ini. Gitu. Terus siapa aja yang akan kerja dengan saya nanti, siapa atasan saya, berapa tim saya, atau berapa subordinate saya, seperti itu. Terus, seperti apa sih? Sebentar. Career path saya di perusahaan ini, bisa nanya, teman-teman nggak ada salahnya.
gimana sih proses career path di sini? Apakah di sini karyawannya promosi atau dengan cara apa promosinya atau berapa lama? Kalian bisa tanya ini. Di sini ada career path nggak? Atau memang ya mentok gitu aja. Terlebih apalagi teman-teman yang mengejar karir perlu tahu banget career path di setiap perusahaan karena tidak semua perusahaan itu ada career path. Itu harus di-highlight ya. Terus yang keempat, apa tahap proses ini? Setelah wawancara nih, apa yang saya lakukan? Biasanya nanti rekruter akan menjelaskan. Kadang juga ada rekruter yang kelupaan nih, ngasih tahu tahap selanjutnya apa. Nah, kalian bisa inisiatif nih nanya, habis ini kita ngapain ya? Habis ini prosesnya apa? Apakah saya akan lanjut interview biasanya dengan BOD, atau saya kalau sudah lulus ada medical check up? Nah, kalian tanyakan nih proses selanjutnya seperti apa. Terus tanyain juga berapa lama, kalau misalkan rekruter nanya, nanti kan ada proses ini ya, interview lanjutan, terus berapa lama saya harus nunggu gitu untuk proses rekrutmen ini. Terus apa aja sih berita nih, kalian harus tanya. Ketika kalian lulus ataupun tidak lulus, terutama yang tidak lulus ya, tanyain apakah ini akan diberitahukan baik email atau WhatsApp jika saya memang tidak lolos dari proses rekrutmennya, seperti itu. Nah, ketika kalian masuk dunia kerja, kalian perlu tahu undang-undang. Undang-undang dunia kerja ini kita pakai nomor 13 tahun 2003. Undang-undangnya banyak sekali yang dibahas. Ini saya highlight aja apa aja yang perlu kalian tahu dari undang-undang tersebut ya. Pertama ada waktu istirahat, waktu cuti, itu ada dalam undang-undang. Jam berapa, cuti karyawan berapa. Biasanya cuti karyawan itu didapatkan setelah 12 bulan karyawan bekerja. Tapi ada juga perusahaan, balik lagi ke perusahaan, yang memberikan cuti karyawan setelah 1 bulan muncul satu dalam bekerja. Terus gaji karyawan. Nah, di undang-undang itu udah diatur. Gaji karyawan itu punya standar masing-masing dari UMK atau UMR masing-masing daerah. Seperti itu. Terus, yang terakhir, Halo. Oke, sorry. Yang terakhir adalah perjanjian kerja karyawan. Biasanya di undang-undang ini akan diatur nih, baik PKWT ataupun PKWTT biasanya disebut permanen atau trainee seperti itu. Terus, ketika kalian sudah tahu nih isi undang-undang, kalian akan diberikan kontrak. Tahan dulu, sebelum kalian sign kontrak, apa aja yang perlu kalian ketahui sih? Pertama, identitas. Pastikan ketika kalian disuguhkan kontrak, identitas diri kalian, apakah nama lengkap kalian, KTP, alamat, itu sudah sesuai atau tidak. Nama perusahaannya sudah sesuai atau tidak, siapa yang mewakili itu sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Terus kontrak perusahaannya ini berapa lama nih? Kalian harus cek dulu. Tugas kerja kalian, lokasinya di mana. Terkadang ada yang main sign aja, tidak cek nih bahwa lokasi kerja dia itu di tempat lain. Nggak ngeh karena tidak detail nih, cukup tidak detail. Kadang suka ada nih, itu nggak bisa, kalian sudah sign, lokasi kerja kalian memang di situ. Gitu. Terus waktu kerja dan jumlah jam dan hari, itu kalian harus cek banget waktu kerja kalian berapa. Ada yang dari Senin sampai Sabtu, ada yang Senin sampai Jumat. Jangan sampai nanti kalian main sign aja, ternyata kalian berpikir bahwa Senin sampai Jumat. Oh no, ternyata Senin sampai Sabtu, Sabtunya setengah hari. Seperti itu. Jabatan, departemennya, dan atasannya siapa. Kalian akan report ke siapa.
Terus besaran upah, balik lagi ya, besaran upah dan pembayarannya seperti apa. Kalian harus cek nih di kontrak. Oh, besaran upahnya sekian, dibayarkan, biasanya sudah ada dituliskan, dibayarkan cash sebelum, dibayarkan transfer sebelum tanggal 25 atau setiap tanggal 25 dalam setiap bulannya, seperti itu. Ada juga nih beberapa biasa perusahaan pabrik-pabrik biasanya ya akan tuliskan pembayaran bisa dibayar cash dalam sebulan 2 kali, seperti itu. Nah, pastikan lagi ketika kalian sebelum sign, hak dan kewajiban kalian nih, berkas-berkas kalian, misalnya ada yang nahan ijazah. Balik lagi nih, di Undang-Undang 13 itu tidak ada menyebutkan bahwa perusahaan dilarang untuk menahan ijazah. Nah, balik lagi, jangan sampai kalian sudah, karena dibalikin lagi sama Undang-Undang 13 itu dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Selama memang sudah ada disebutkan di kontrak bahwa ijazah ini akan ditahan. Nah, ketika kalian nggak ngeh nih, berkas-berkas ternyata ditahan, kalian sign dulu. Nah, udah kelewatan tuh, baiknya dicek satu-satu apakah berkas ijazah ada penahanan, terus apakah ada penalti, misalkan kalian dikontrak dalam 1 tahun. Kalau kalian 1 tahun belum resign gitu, apakah akan ada penalti? Dicek dulu nih, penaltinya berapa, hitung-hitungannya gitu. Terus rahasia perusahaan dan pribadi biasanya akan dijelaskan bahwa rahasia perusahaan, para karyawan memiliki kewajiban untuk tidak memberitahukan ke kompetitor ataupun ke orang lain. Nah, balik lagi selanjutnya legalitas atau jangka waktunya kapan, mulainya kapan, terus tanda tangan pihak. Tanda tangan pihak di sini maksudnya siapa? Siapa yang tanda tangan? Harus ada nih, biasanya sebelum kita sign, sudah ada director atau HR manager atau director manager yang bertanggung jawab terhadap karyawan yang akan memberikan tanda tangan. Jangan sampai kalian itu kosong, cuma tanda tangan kalian itu akan hal aneh nih. Jadi perlu diperhatikan untuk teman-teman ketika melakukan sign kontrak, tanda tangannya pihak dari perusahaan itu siapa yang mewakili. Nah, kalau bisa setiap halaman itu nanti akan dimintakan sign-nya kalian, paraf dalam setiap halaman. Kenapa itu diminta oleh perusahaan? Karena untuk menginformasikan bahwa kalian sudah membaca dalam setiap lembarnya. That's why kalau ketika kalian tanda tangan kontrak, baca dulu, jangan main percaya, baik dari HR-nya atau dari perusahaannya, jangan main percaya. Karena ini adalah profesional, kalian harus cek dalam setiap lembarnya, baca dan pahami. Kalau nggak ngerti, silahkan tanya ke HR-nya, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya, tapi saya ada satu share nih terkait dengan value, untuk teman-teman tanya, Kak, value apa sih yang harus kita miliki ketika kita memasuki dunia kerja? Silakan. Oke, tadi video tadi terkait gimana seseorang dalam dunia kerja ditantang nih integritas dan profesionalitasnya. Tadi nggak kedengeran ya suaranya ya. Sorry ya teman-teman, nanti akan di-share deh link videonya. Jadi cerita tadi itu terkait dengan integritas. Kenapa saya bahas integritas? Karena ketika kita bekerja, integritas dan profesionalitas itu sangat dibutuhkan dan jadi dasar buat value kita. Ketika kita punya nilai tersebut, karir kita akan dilihat. Kayak tadi nih ceritanya, cowok tadi baru saja kerja setelah sekian lama, gak dapat kerja, akhirnya dapat kerja, terus dites sama bosnya, akan ada beberapa peti yang datang, tapi dia berharap dituliskan hanya 3 peti, contohnya seperti itu ya. Terus dituntut nih, kamu mau nggak nulisin petinya cukup 3, padahal yang datang 10, contohnya seperti itu ya. Dia bilang, ragu nih, tapi ini adalah bos saya yang nerima. Sampai tadi bilang, you are my team, right? Gitu dia bilang, kamu tim saya kan? Gitu. Terus karena dasar tadi value dia, kejujuran dia, dan profesionalitas dia tetap bilang, saya tetap akan tuliskan 3, saya tidak bisa menuliskan angkanya segitu gitu. Ternyata itu adalah tes, dan itu adalah awal karirnya menjadi seorang warehouse manager, seperti itu. Nah, saya berharap nih teman-teman, dan saya sebagai recruiter, kalau proses interview orang dan setiap industri pasti
Yang paling utama value yang dipakai itu adalah profesionalitas kerja dan integritas. Kalau kalian profesional tapi tidak integritas itu sama aja bohong. Jadi dua itu sangat-sangat dipakai sekali. Kalau bisa teman-teman sekalian sudah punya value itu dan pakai terus hingga nanti kalian sudah tidak berkarir lagi, ataupun kalaupun tidak berkarir, value itu tetap harus dipakai dimanapun di lingkungan sekitar kalian. Itu presentasi dari saya. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Kak Siska. Ini materinya sangat menarik ya teman-teman, terutama nanti untuk teman-teman yang mungkin sekiranya belum punya gambaran tentang dunia kerja itu seperti apa, tentunya nanti untuk preparation dari sisi interview seperti apa. Tadi dari materi yang dibawakan Kak Siska nih sudah ngelotok banget gitu ya untuk persiapannya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Di sini Kak Siska udah ada pertanyaan nih dari beberapa teman-teman. Yang pertama ini pertanyaan dari Andra Maulana. Oke. Andra Maulana bertanya, baik terima kasih. Halo Kak Siska, saya Andra, karyawan swasta di Jakarta Pusat. Saya sudah bekerja 5 bulan di perusahaan ini. Mau tanya Kak, apakah dalam bekerja kita perlu memberikan hal yang lebih karena kebetulan Andra ini punya hobi fotografi nih Kak Siska, dan atasannya tahu kalau Andra ini punya hobi fotografi, kemudian dia di-follow di Instagram. Kemudian Andra ini sering diminta untuk membantu menjadi fotografer kalau ada acara kantor. Pernah Andra ini sesekali mau jadi fotografer, tapi terus teman-teman kerjanya yang lain bilang, kenapa kok bantuin foto kan nggak dibayar. Terus teman-temannya juga bilang udah nggak perlu terlalu cinta sama perusahaan juga nggak cinta-cinta amat sama lo. Terlalu cinta ntar disakiti ya. Nah, Anda jadi bingung nih Kak, apakah perlu mengikuti kata-kata teman-temannya atau tetap bantu aja nih partisipasi kalau ada event kantor dan jadi internal fotografernya. Mohon pencerahannya ya Kak Siska. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget. Sampai ada quote kan, buat apa kerja mati-matian tuh juga kalau besok kita mati, perusahaan akan cari lagi yang baru, ibaratnya gitu kan ya. Iya, betul. Sebenarnya ada konotasi positif dan negatifnya sebenarnya. Kalau negatifnya, saya bilang, yang tadi teman-teman bilang itu adalah toxic people. Kenapa saya bilang toxic people? Udah biarin aja, itu adalah karir kita. Karena, balik lagi nih, kalau misalkan kita ambil positifnya nih, perusahaan ini akan ngelihat kita nih, oh dia punya nilai lebih nih. Dia bisa sebagai event. Gak menutup kemungkinan kalau di industri tersebut butuh untuk posisi tersebut dan dia punya peluang, dia bisa naik ke karirnya seperti itu. Seperti itu dari saya. Jadi, banyak banget orang berpikir bahwa ngapain kerja capek-capek, toh juga perusahaan kalau kita nggak ada cari aja yang lain. Nah, itu salah. Yang tadi saya bilang temannya toksik nih. Kalian, teman-teman nih, kalau bisa bikin perusahaan ketergantungan sama kita. Jangan kita yang ketergantungan sama perusahaan. Karena kalau perusahaan ketergantungan sama kita, ketika kita nggak ada, perusahaan otomatis bisa aja nggak jalan. Kayak tadi nih contohnya Andra tadi bilang, event. Kalau nggak ada dia, nggak ada yang foto. Terus siapa, cari siapa? Harus perlu repot-repot lagi nih untuk cari lagi koordinasi dengan campaign, misalkan kayak gitu ya, dengan I.O. segala macam. Nah, Andra ini punya nilai lebih, tinggal Andra mengelola nih. Gimana nilai lebihnya Andra dihargai oleh perusahaan. Saya pernah ada case, bener-bener case di kantor saya yang sebelumnya, pernah ada orang yang punya sifat kayak Andra nih, selalu kalau ada apa-apa dicari nih, si Andra contohnya ya, namanya Andra kan ya, yang dicari nih Andra kalau ada ini lo ikut ya, ada event ini ikut ya. Dilalahnya, karena kita balik lagi nih, tadi yang saya bilang VUCA, otomatis semua berubah, karena dia orang yang suportif banget nih, helping each other, dan inovasinya dia juga bagus, ide-ide dia bagus. Dibikinlah satu departemen, namanya Innovation Department, dan dia sebagai manajer, yang tadinya hanya sebagai staff biasa. Nah, karena para perusahaan ngelihat nih, bahwa si Andra punya potensi. Nah, kalau kalian sudah dipikat oleh perusahaan, dan perusahaan ngerasa nggak bisa nih kalau nggak ada Andra nih, harus Andra yang mimpin. Kesempatan itu bisa aja datang gitu. Jadi believe-in aja belief kalian harus kuat gitu. Nah, bikin perusahaan tertarik sama kalian dan terikat sama kalian. Jangan kalian yang terikat sama perusahaan. Tinggal pola mindset kita aja gimana caranya. Gitu.
Oke, thank you Kak Siska. Selanjutnya ada Hadi Irwan nih Kak, yang raise hand mau bertanya. Boleh, silakan. Oke, boleh tolong di-unmute Hadi Irwan? Halo? Mungkin lagi di jalan kali Hadi Irwannya. Oke, mungkin kita move ke next question dulu ya, kasus kayak Boleh. Hadi Irwan, nanti Silakan. kita pending dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Sinta Safira. Kak, cara mensiasati dalam pembuatan CV yang baik dan benar untuk keperluan melamar pekerjaan itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, balik lagi nih mensiasati CV kita, Mbak Sinta tadi ya. Mbak Sinta, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana sih cara mensiasati CV kita supaya para HR atau recruiter tuh tertarik dengan CV kita? Balik lagi, pakai poin-poin yang tadi saya share, terus jangan banyak warna, ibaratnya jual diri kalian, kalau bisa kompetensi apa yang kalian miliki, kalian tuliskan gitu. Itu yang jadi highlightnya kalian. Balik lagi, jangan tulis berlembar-lembar, karena recruiter itu nggak nerima satu atau dua lamaran. Dia akan nerima bahkan ribuan, puluhan ribu lamaran, baik secara online maupun yang datang ngirim berkas lamaran gitu. Jadi bikin make it simple, tapi sudah mewakili diri kalian, seperti itu. Oke. Bisa tadi lihat contoh yang tadi CV saya share tuh, bisa teman-teman lihat. Oke, terima kasih Sinta. Terima kasih Kak Siska ya. Oke, Kak Siska. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih Kak dari DM di Instagram. Yang pertama, apa aja nih Kak yang company nilai dan apa aja sih yang harus dimiliki oleh pelamar dari seorang pelamar? Oke, balik lagi nih. Kalau value, pertama basic banget, integritas sama profesionalitas kerja, yang tadi saya share. Kenapa itu perlu? Karena perusahaan itu suka orang yang jujur. Bukan berarti perusahaan nggak seneng sama orang yang suka bluffing ya, tapi juga ada nih perusahaan yang memerlukan orang yang seperti itu. Tapi balik lagi, orang yang punya integritasnya tinggi, itu akan sangat dihargai di perusahaan. Gitu. Terus baik lagi profesionalitas karena kita bekerja, profesionalitas kerja itu sangat diperlukan. Nah, skillnya apa aja nih? Tadi saya balik lagi, skill dasar yang tadi nih yang harus kalian miliki untuk era saat ini, yaitu tadi creative thinking, terus creative problem solving, inisiatif, teamwork, dan communication, dan teknologi. Communication itu kalian pasti sudah banyak orang-orang bilang ya. Communication sini apa aja? Baik mendengarkan ataupun berbicara, cukup jelas apa yang kalian sampaikan, orang lain tahu maksudnya apa. Terus kalau sudah naik tingkatannya, kalian bisa mempersuasif orang, bisa membujuk orang sama omongan kalian, terus bisa negosiasi. Nah, komunikasi itu ada tingkatannya nih. Nah, gitu. Itu basic dasar yang tadi saya share itu 4 itu kalian harus punya nih. Kalau misalkan saya nggak punya gimana? Caranya diasah gitu. Oke, terima kasih Kak Siska. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kris Indah. Halo Kak Siska, perkenalkan nama saya Indah dari bagian penempatan kerja di kampus LP3I. Halo Kris Indah. Beliau ini menyalurkan mahasiswa untuk bekerja di perusahaan, tetapi mahasiswa yang saya tempatkan terpaku dengan IPK besar yang akan diterima di tempat kerja. Jadi cuma yang orang-orang dengan IPK tinggi aja nih Kak yang akan ditempatkan di satu perusahaan. Karena tagline-nya IPK besar ditempatkan kerja, tetapi dari segi mahasiswa sendiri mentalnya kurang dan tidak bisa apa-apa saat interview. Gimana caranya nih Kak untuk menangani mahasiswa seperti itu? Oke, biasanya nih kalau kampus nih berarti ya. Ya, Makasih betul. Mbak Indah pertanyaannya. Biasanya dari kampus itu kalau bisa punya persiapan career coach untuk mahasiswanya. Baik dari tadi pre nih, gimana sih ketika kita interview sama perusahaan harus seperti apa. IPK tinggi sebenarnya untuk industri ya, untuk berbagai macam industri, itu sebenarnya nggak jadi tolak ukur utama. Karena balik lagi, gimana dia pintar tapi nggak bisa komunikasi percuma aja. Kalau dia pintar tapi keep it untuk yourself aja, percuma aja. Balik lagi, baiknya nih Bu Indah, persiapkan mahasiswa-mahasiswa Ibu, mungkin ada kelas atau apa, temu kelas webinar, atau sudah ada program untuk persiapan ke dunia kerja. Persiapan dunia kerja itu pre-nya itu seperti apa?
ketika sebelum kerja, ini loh paparannya. Terus ketika kalian kerja, apa yang harus kalian lakukan? Nah, ketika interview, apa yang harus kalian siapkan? Kayak balik lagi tadi kalau dalam set saya sudah jelaskan, ketika kalian interview, kalian harus cari tahu background company-nya seperti apa, posisi perusahaannya seperti apa, yang kalian lamar seperti apa, cocok atau enggak sama bidangnya kalian. Balik lagi seperti itu. Jadi baiknya nih, apalagi punya IPK tinggi, tapi mentalnya kurang, ya itu harus digojlok. Semuanya sih memang perlu dibentuk gitu, apalagi anak-anak yang tadi kita sekolah, terus balik ke dunia kerja yang udah nggak ada tuh, yang geng-gengan, bahkan dinding aja, kalau kata orang kantor, dinding aja bisa denger apa yang kita omongin ke orang lain, ya kan gitu. Perlu persiapan, mungkin ada karir coach-nya atau persiapan menuju dunia kerja seperti itu. Boleh Bu Indah, saya nanti diundang ya Bu. Boleh Kak Siska. Makasih Kak Siska. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Oke, Kak Siska, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Wicaksono. Halo Kak Siska, saya mau nanya, pada saat sesi interview dan pada saat sesi pertanyaan untuk perusahaan, pertanyaan apa nih Kak sebaiknya yang jangan ditanyakan ke perusahaan itu? Ada nggak ya Kak? Kalau ada, apa aja nih Kak? Terima kasih. Pertanyaan apa saja yang tidak perlu ditanyakan ketika interview gitu ya? Ya, betul. Oke. Yang sekiranya nggak boleh ditanyain nih Kak sama si kandidat. Oke. Pastinya pertama, kejelekan perusahaan. Terus mengkritik perusahaan. Ibaratnya samalah kita datang ke rumah orang, kok kotor banget sih lantai lo? Kok kotor banget sih baju lo? Gitu. Itu jangan dikritik. Karena gimana pun juga, itu perusahaan tempat mereka cari makan, cara tempat mereka membangun bisnisnya. Kalau ada orang lain, apalagi orang yang mau masuk, tapi mengkritik, itu pasti kalian langsung, silakan waktunya sudah selesai, silakan nunggu aja di luar, seperti itu. Pertama yang paling nggak boleh itu adalah mengkritik si organisasi tersebut. Memberi masukan boleh, gitu. Tapi mengkritik, aduh, kok tadi saya di security, satpamnya bajunya kurang eye-catching ya, atau tadi resepsionisnya jutek tuh Bu, gitu. Ibaratnya nih kalian belum apa-apa, udah nebar berbagai macam virus, ibaratnya seperti itu. Kalau perkara gaji itu perlu. Kadang nih suka ada nih teman-teman fresh graduate yang nanya, saya boleh nggak sih nanyain gaji? Boleh banget lah, tujuan kalian kerja itu kan pasti untuk dapat money lah ya, cuan kalau ibaratnya. Dapat uang, bekerja ya untuk dapat uang, nggak ada salahnya kalian nanya. Cuma konteksnya, gaji di sini berapa ya? Terus dari gaji apa aja yang saya dapatkan gitu, nggak apa-apa. Terus apakah di sini ada bonus? Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai gini, saya lembur nanti saya dapat bonus berapa, hitungannya berapa. Jadi jangan sampai belum diterima aja, kecuali kalian sudah diterima. Ketika tadi saya bilang udah sign kontrak, udah ada pembahasan tentangnya lembur kerja, gaji berapa itu boleh. Tapi kalau masih proses, alangkah baiknya nanti ke next step-nya kalian tanyakan terkait dengan uang. Oke, sudah cukup jelas ya untuk pertanyaannya. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Heni. Kak, saya mau tanya nih Kak, perusahaan yang menerapkan istilah welcome in out, apa kira-kira dampak positifnya nih Kak, serta negatifnya menurut Kakak, dan sebenarnya bagus nggak sih Kak kalau kita bekerja di perusahaan yang sistemnya welcome in out? Welcome in out yang maksud Mbak, siapa tadi, Heni ini kayak gimana nih? Balik mungkin yang ini ya, kayak dia masuk di perusahaan A, kemudian resign dari perusahaan A, terus gak lama balik lagi ke perusahaan A, gitu ya Mbak Heni ya? Apa perusahaan yang baru berapa bulan ganti posisi? Karena multitafsir. Keluar dipersilahkan aja. Jadi masuknya nggak ada kontrak, keluar asal, berarti itu jatuhnya balik lagi nih. Kalian kalau ngeliat perusahaan, jangan hanya sekedar dapat kerja, yang penting saya udah kerja, orang tua nggak nanya, lo kerja di mana? Teman-teman nggak nanya, lo kerja di mana? Terus orang tua, ayo dong kamu dapat kerja. Jangan. Karena ketika kalian masuk dunia profit, tidak dipertahankan begitu saja, padahal ada kontrak. Berarti balik lagi nih ke legalitas perusahaan. Kalau kita bisa ngelihat perusahaan yang melepas gitu aja, turnover biasanya kalian bisa tanyain sih ketika interview, turnover di sini berapa?
ketika kalian udah mau sign aja. Kalau kalian memang sudah berminat dengan perusahaan ini, kalian bisa tanyakan, turnover perusahaan ini berapa sih biasanya dalam 1 tahun? Dia bilang, oh cukup banyak, hampir 30 dalam 1 tahun. Nah, kalian perdalam lagi, turnovernya di bagian apa ya? Oh, kami turnovernya biasanya di sales atau pramusaji atau apa di industri F&B gitu. Karena memang beberapa perusahaan seperti itu, sales itu pasti turnovernya tinggi. Jadi jangan takut kalau berpikir, ya dia turnovernya tinggi nih, tapi di bagian apa? Di bagian sales, biasanya memang sales so pasti turnovernya sangat tinggi. Jadi jangan berpikir ketika sales, wah udah jelek nih perusahaan, enggak gitu. Terus nanya lagi nih, kok kalau misalkan saya mau keluar, ya udah keluar aja gitu. Berarti bisa pertanyaan nih, kalian bisa masuk dengan gitu mudahnya kah? Atau dengan prosesnya? Atau ketika kalian bisa dengan sebegitu mudahnya, ada apa dengan diri kalian gitu? Saya balikin lagi nih, apakah ada sesuatu dengan diri kalian sehingga kalian bisa dilepas gitu aja? Makanya saya bilang, buat perusahaan yang terikat sama kita, jangan kita yang jadi terikat sama perusahaan. Karena ketika kalian sudah belonging to perusahaan, dan perusahaan belonging to kalian akan cukup sulit keluar dari perusahaan. Otomatis nih ketika kalian mau keluar, kalau perusahaan udah butuh kalian akan di counter back. Counter back itu misalkan gaji kalian sudah berapa, jangan keluar dong. Saya kasih deh naikin gaji kamu segini atau promosi seperti ini gitu. Karena memang perusahaan butuh seperti itu. Ya, jadi karena value-nya sudah tinggi juga di perusahaan ini, pastinya perusahaannya nggak mau ya Kak ya, sembarang lepas orang yang kayak gitu. Betul. Oke. Oke, kemudian next question dari Lulus Sofia Burhan. Halo Kak Siska, saya mau tanya, untuk mengirim lamaran via email ada tips dan triknya tersendiri gitu nggak Kak? Terus apa untuk satu CV bisa dipakai untuk ngelamar beberapa perusahaan dan berapa posisi nggak Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Dan kita para recruiter dan HRD cukup terbantu dengan pertanyaan ini. Kenapa? Saya bilang, ketika kalian mengirimkan CV, jangan lupa tuliskan subjek position yang kalian lamar. Karena recruiter atau HRD itu tidak akan menerima 1 atau 2 bahkan 10 lamaran. Mereka akan menerima ratusan, puluhan, ribuan dengan berbagai macam posisi yang sedang dibuka ataupun sedang tidak dibuka. Gitu. Jadi wajib banget nih teman-teman tuliskan posisi yang kalian lamar ketika email di subjeknya. Terus badan emailnya nih, saya perlu nggak tebar begitu aja? Saran saya, kalian harus cukup selektif juga ketika menebarkan email kalian. Jangan sampai tuh PTAB kalian kirim ke tuh PTBC. Itu nggak enak banget dong. Atau ketika kalian sudah menebar, semua nih cukup detail kalian sesuai tuh PTAB, tuh PTBC, CD, segala macam. Tapi ketika di-invite, kalian kebingungan. Ini saya kapan ngelamarnya di perusahaan ini? Perusahaan seperti apa yang saya lamar? Saya cari tahu, aduh, saya kebingungan. Nah, ketika ditanya tahu dari mana perusahaan ini, kalian jawabnya bingung, kalian sendiri senjata makan tuan. Kok dia bisa lamar tapi nggak tahu perusahaan jenis apa, seperti apa. Jadi ini orang nih tebar ini aja nih, tebar makanan di tebar jaring aja ya kayak yang mana yang dapat aja udah. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Siska. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari DM nih Kak, dari DM. Kak Siska, aku galau, aku ada tawaran kerja, tapi gajinya besar. Syaratnya harus buka hijab, Kak. Menurut Kakak gimana? Mohon masukannya ya, Kak. Oke, memang beberapa industri ini pertanyaan cukup bagus ya. Terlebih kita mayoritas ya, beberapa perusahaan memang sudah ada menentukan gitu ya, tidak bisa menerima di hijab, pakai hijab biasanya. Biasanya itu di front office. Nah, ketika ngelamar kita harus cari tahu dulu nih, perusahaan ini memang menerima atau tidak yang hijab. Jadi jangan sampai kalian udah capek-capek, udah proses negosiasi gaji, udah mau tanda tangan, ternyata kalian harus copot hijab, kan capek di kalian. Jadi pilihannya memang balik lagi, kalian take it or leave it. Kalau kalian take it, ya kalian sudah tahu nih di awal bahwa memang harus lepas hijab gitu. Kalau misalkan leave it, ya jangan diterusin, karena memang perusahaan itu tidak akan ada nih ketika tahu kalian pinter banget atau potensinya kuat banget, tapi kalian tetap kekeh pakai hijab, nggak bisa, karena setiap perusahaan punya standarisasi masing-masing dan kategori masing-masing dalam setiap posisi gitu. Jangan baper juga nih kita sebagai kandidat, ujung-ujungnya kok saya nggak boleh pakai hijab, karena memang sudah kalian mungkin
kurang nanya nih, atau udah di tengah-tengah jalan ditanya, nanti posisi ini nggak pakai hijab ya, iya kaliannya yang bimbang baper sendiri gitu. Jadi jangan wasting time, lebih baik tanyakan, keep it clear di awal. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya sebelum interview belum dapat jawaban dari perusahaannya, maksudnya mungkin cari kayak by Google, boleh tanya di awal interview ya Kak ya, supaya nggak zonk juga nanti pas udah di tengah-tengah, udah mau offering, kata, oh nggak boleh pakai hijab, nggak jadi deh gitu kan, kasihan si kandidat dan interviewernya juga gitu. Betul. Ya. Sama tips satu lagi nih, kadang saya nerima CV nih, kalau tim saya juga nerima CV nih, fotonya berhijab. Ketika datang dia tidak berhijab. Atau kebalikannya lagi, di foto dia nggak berhijab, ketika datang dia berhijab. Kan kalau kayak gitu kita nggak bisa nyalahin company-nya kan, karena memang kita dapat apa yang kalian kirimkan di awal. Jadi ada baiknya nih kalau memang kalian konsistensi menggunakan hijab, CV-nya juga harus pakai hijab gitu. Jadi nggak mungkin biasanya kalau untuk satu posisi yang tidak menggunakan hijab, terus screening CV-nya kalian berhijab, kalian tetap dipanggil, mungkin itu lelah kali rekruternya. Gitu. Mungkin ke skip ya dokumen sama rekruter. Oke. Selanjutnya, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan, dari Hadi Irwan nih Kak yang tadi. Mohon izin Mbak, nama saya Hadi, mau tanya, ketika interview dan ditanya mau digaji berapa, kira-kira jawaban seperti apa yang bagus ya Kak? Terima kasih. Terutama untuk yang fresh graduate nih Kak. Oke, biasanya sih nih kalian tips dari saya, kalau mau ngelamar di suatu industri, kalian bisa cek di salary survey dalam setiap konsultan ngeluarin banyak nih yang bisa terpercaya itu seperti Kelly Service Indonesia, terus Michael Page, itu kalian bisa lihat nih, dia punya standar salary dalam setiap industri, dalam setiap level, baik entry beginning, medium, staff, senior officer, bahkan level manajemen dia sudah ada dalam berbagai macam bidang industri, baik FMCG, manufacturing, otomotif, tekstil, teknologi, mereka sudah punya. Nah, kalian sudah punya gambaran nih. Terus kalau ditanya gajinya bisa nego nggak? Kalian bisa jawab gini, saya gaji bisa negotiable, tapi saya menyesuaikan dengan standar perusahaan. Nah, itu lebih fair nih. Kalau kalian bilang, emang bisa digaji berapa? Kayak gitu kan lebih nggak terlihat profesional. Kalian bisa ambil, kalau misalkan biasanya di form aplikasi itu dituliskan nih, minta dituliskan gaji berapa yang kalian harapkan. Nah, kalian bisa ambil di salary survey tersebut. Nah, biasa dalam setiap tahun itu, salary survey baik tadi Michael Page, Kelly Service Indonesia itu biasanya bayar nih. Tapi kalian bisa ambil di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya mereka mengeluarkan secara free. Nah, kalian targetin aja lah 3-5% kenaikannya gitu dalam setiap tahunnya. Seperti itu. Okay. Karena kadang nih ya, fresh graduate terutama menuliskan UMR atau UMK. Cek dulu industrinya. Karena kalau industrinya multinasional dan internasional dan sudah besar, mereka di atas UMK atau UMR gitu. Cek dulu nih industrinya, atau bisa cari tahu, biasanya ada kayak nama gajiku, website itu ya gajiku, salary survey itu mereka ngeluarin nih rata-rata gaji dalam setiap industri, apalagi kalau kalian ngelamar di industri yang besar. Apalagi industri besar, jarang banget nggak sih yang ngasih UMK atau UMR, seperti itu. Iya, kalau sekarang kan udah banyak ya Kak ya, career page yang sering sharing range salary untuk beberapa posisi, jadi mungkin nanti di situ bisa jadi acuan teman-teman juga gitu ya, kalau nggak punya gambar, kalau posisi ini berapa sih gajinya gitu, kalau misalnya takutnya over budget atau kayak terlalu rendah dari standar, better lihat di ya benar, kan kasihan juga nanti kayak dibilangnya kayak, kamu money oriented ya, padahal enggak, padahal karena kita nggak tahu gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ira Amelia. Halo Kak Siska. Bentar. Saya Ira, saat ini kan susah cari kerjaan nih Kak, banyak perusahaan yang menggunakan karyawan outsourcing. Apakah saya pilih ambil itu aja sambil mencari pekerjaan yang sesuai dan sambil cari-cari pengalaman gitu Kak? Oke, balik lagi nih, kalau Ibu Ira memilih outsourcing harus ada konsekuensinya. Otomatis kalau di outsourcing itu pengangkatan karyawan tetap itu tidak ada. Sangat kecil sekali. Kalau perusahaan sudah pakai kerjasama dengan outsourcing, biasanya akan pakai kontrak
Biasanya nih kalau saya share ya, ada pemutihan, nunggu dulu 1 sampai 6 bulan, nggak kerja dulu, nanti mereka di-invite lagi untuk join. Atau kalau memang rezekinya di Ibu Ira nih, kadang perusahaan, oke ini karena kualitasnya bagus dan budgetnya masuk sama perusahaan, kita butuh untuk karyawan permanen, dikontrak ke karyawannya. Tapi kalau memang dirasa cukup sulit, dan memang butuh, nggak ada salahnya untuk ikut outsourcing. Tapi balik lagi, konsekuensinya sudah tahu di awal, bahwa kalau outsourcing itu memang ada pemotongan, fee-nya, segala macam, dan statusnya itu akan kontrak. Nah, privilege-nya itu biasanya antara status kontrak outsourcing dengan kontrak ke karyawan itu beda. Pasti biasanya seperti bonus. Kalau untuk karyawan outsourcing itu jarang sekali dapat bonus dari perusahaan. Karena biasanya bonus itu diberikan untuk karyawan si perusahaan, seperti itu. Yakinin dulu nih konsekuensi harus diterima kalau memang mau pakai outsourcing, mau bekerja di outsourcing gitu. Ya, jadi harus tahu detailsnya ya, jangan cuma Betul. kulitnya aja. Karena kan kita berharapnya kalau kerja di satu perusahaan luas gitu ya Kak ya. Betul. Sampai kita pensiun mungkin kalau bisa. Tergantung sih sebenarnya, apalagi milenial nih, kayaknya banyak milenial di sini, anak-anak milenial zaman sekarang ini ngejar career path-nya itu pengen cepat. Nah, balik lagi nih untuk saya, kalau saya sebagai career coach ya, fast track achievement kalian boleh bagus, tapi kualitasnya. Jangan pindah ke satu tempat 6 bulan, misalkan ada penawaran nih, naik jadi supervisor, oke saya ambil, naik lagi nih jadi asmen, cek dulu background industri itu seperti apa, long lasting hidupnya si industri ini seperti apa. Jangan kalian ibaratnya kalau istilahnya kita sebut nih, para recruiter kutu loncat ini berpindah-berpindah, tapi kualitasnya nggak ada. Dan ketika kalian sudah, misalkan contoh kalian bisa dapat kualitas gaji yang cukup tinggi, terus mau pindah lagi, kalian nanti akan kebingungan. Industri mana yang mau terima saya dengan kualitas saya seperti ini, gitu. Jadi buat teman-teman yang ngejar fast track karirnya cepat, nggak salah, itu nggak salah. Karena siapa sih yang nggak mau punya karir cemerlang di usia muda gitu ya. Tapi harus lihat kualitas kalian. Jangan hanya mengendar satu posisi, nggak apa-apa deh, selisih cuma 100.000, bahkan saya pernah ada beberapa tim member saya yang konseling ke saya, bahwa saya pindah kerja, yang penting yang saya kejar titel posisinya saja. Yang penting judulnya saya manajer, padahal gajinya saya sama seorang staff gitu. Nah itu jangan, karena nanti kalian bingung nyari kerja sebagai manajer lagi ke industri lain, loh kok ini dia manajer tapi gajinya gaji staf di perusahaan kita ya gitu. Kalian yang sendiri lebih baik memperbaiki kualitas, kalau sudah mumpuni pindah it's okay, no problem gitu. Yang penting kualitasnya harus ada gitu. Betul. Oke. Terima kasih Kak Siska. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Els Mariana. Halo Kak, saya Els, izin bertanya ya Kak, jika CV kita hanya fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja, ataupun jika punya pengalaman kerja tersebut di luar posisi yang ingin dilamar, dan di luar pendidikan kita, serta tidak ada kegiatan kampus yang diikuti, apakah masih dinilai positif dan punya kesempatan bergabung dengan perusahaan? Mungkinkah harus lebih disiasati saat interview dengan pihak HR-nya Kak? Oke, kalau misalkan nih dulu teman-teman sudah yang pada lulus nih di dalam forum ini, zaman saya kuliah, saya nggak ikut organisasi, nggak ikut internship kalau libur. Nah, kalau bisa nih teman-teman ketika sudah fresh grad, semua kan sudah terlambat ya, sudah lewat, tapi kalian bisa siasatinya dengan cara apa? Ikutin seminar, ikutin webinar yang menaikkan kompetensi kalian, untuk menyeimbangkan kompetensi kalian. Nggak salah kok kalau misalkan kalian sekarang nggak terbentuk teamwork-nya, nggak terbentuk communication-nya. Tapi kalau kalian mau mulai dari awal sekarang nggak salah, kecuali diundur-undur. Nah, alangkah baiknya kalau kalian pengalaman internship nggak ada, pengalaman magang nggak ada, pengalaman training nggak ada, part-time nggak ada, organisasi juga nggak ada, jadi pulang ke kampus cuma pulang ke kampus, lebih baik kalian meningkatkan kompetensi kalian, ikut seminar-seminar, apalagi seminar juga banyak yang gratis juga gitu, ikut IG Live Bincang Jiwa, ikut seminar Bincang Jiwa. Nah, nanti para recruiter kalian bisa tulis nih di CV kalian bahwa kompetensi apa yang kalian miliki. Contoh misalkan kalian sudah ikut time management gitu, kalian tuliskan saya bisa time management dari mana nilainya. Kan kadang ada yang bilang, tapi saya ikut kan webinar via online, nggak bisa dong. Pola perubahan perilakunya dari mana orang-orang tahu kalau saya ikut time management dan time management saya bagus?
biasanya rekruter akan bisa melihat dari CV kalian, time management, dari cara dia ngomong, dari cara dia berbicara, perilaku, itu bisa dilihat sama rekruter. Meskipun kalian nggak punya historical tadi internship, rekruter pasti bisa baca gitu. Balik lagi, kalian tekun atau enggak nih belajar kompetensinya gitu. Oke, jadi mungkin kalaupun kita banyak sering ikut webinar itu jadi value juga ya Kak buat rekruter, Ya, berarti kan dia aktif nih, betul. banyak kepengen tahu tentang banyak hal seperti itu. Jadi jangan apa ya, jangan merasa rendah diri, Iya, kan pasti ada sisi lain sih yang akan dilihat oleh rekruter gitu ya Kak ya. iya. Oke, Intinya sih yang bisa ngerubah diri kita ya cuma kita sendiri gitu. Kalau mau betul. kalian dipus sama orang lain, mau dipus orang tua, pacar, kakak, adik, kalau kalian nggak mau berubah itu nggak ada nilainya gitu. Betul. Oke, terima kasih Kak Siska. Selanjutnya, ada lagi nih Kak pertanyaan dari Hadi Irwan. Mau tanya lagi nih Kak, biasanya HR itu nge-review CV yang dilihat apa aja sih Kak? Terima kasih. Oke, pertama pasti HR itu apa sih yang di-review? Pertama, kecocokan dengan posisi yang kita cari. Baik dari jurusan, atau ini yang kecocokan posisi berdasarkan jurusan ya, jurusan, umur, kompetensi, kalau misalkan pengalaman yang cari berdasarkan pengalamannya. Terus ada juga nih posisi yang memang seluruh jurusan, seperti MT. Nah, ini dilihat nih potensinya, kalau untuk MT biasanya memang sudah ada standarisasi dari IPK. Tapi itu juga nggak jadi patokan ya, karena ketika interview kita akan lihat juga di filter lagi IPK tinggi tapi nggak mampu untuk berkomunikasi, nggak bisa collaborate, nggak bisa teamwork, itu tereliminasi seperti itu. Iya, oke. Intinya sih kecocokan dengan industrinya, baik pribadi ataupun kompetensinya dia. Betul. Kalau misalnya belum tahu banyak, baik lagi kayak tadi Kak Siska bilang ya, kalau belum tahu banyak tentang company-nya, lebih baik cek di Google, karena biasanya kalau perusahaan pasti kan menampilkan about us, atau kayak Betul, company profile-nya, dari situ kita bisa belajar, jadi menambah value betul. kita juga gitu ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Muhammad Wicaksono lagi nih Kak. Mau nanya lagi nih Kak, kalau perusahaan yang persyaratannya menahan berkas ijazah itu tujuannya apa ya? Dan ada kemungkinan nggak Kak dipakai yang aneh-aneh sama untuk ijazah kitanya? Terima kasih. Biasanya beberapa perusahaan yang menahan ijazah itu biasanya nih ya, yang saya tahu itu posisi yang terkait dengan uang gitu, atau ada investasi yang perusahaan berikan. Contoh kalau kadang ada beberapa perusahaan yang sudah kasih investasi sebelum masuk, kita training dulu nih, bisa puluhan juta, belasan juta, atau jutaan yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan. Gak mau dong dia sudah investasi, ini orang baru seminggu hilang gitu aja. Nah, untuk bikin keterikatan, kadang ada ijazah yang dia tahan. Atau balik lagi yang kedua, tadi saya bilang, posisi ini banyak uang yang dia pegang, banyak uang yang dia kelola, banyak aset yang dipegang sama dia. Orang kan pasti butuh ijazah ya, tapi biasanya kalau untuk terkait uang nggak cuma aja ijazah, biasanya survei ke rumah, cek dari keluarga, surat pernyataan terkaitnya. Biasanya ini ada investasi yang paling utama. Gitu. Selebihnya itu biasanya perusahaan-perusahaan yang masih mungkin dibilang family company ya, yang masih konvensional, yang masih memegang bahwa menahan ijazah bisa menahan orangnya juga gitu. Oke, terima kasih Kak Siska. Oh, ada lagi nih Kak pertanyaan dari DM. Kak, sebenarnya untuk kemampuan berbahasa Inggris kita seberapa penting sih Kak untuk memunculkan daya tarik dari rekruter? Oke, balik lagi nih, industrinya seperti apa? Apakah industrinya memang internasional atau multi company? Biasanya pasti butuh yang koordinasi in English. Waktu saya beberapa perusahaan yang sebelumnya, saya antara PMA, antara asing dan lokal, itu butuh tuh, karena akan ada ekspatriat gitu. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang tidak membutuhkan. Tapi kalau kalian mau belajar bahasa Inggris dan bisa bahasa Inggris, itu ada nilai plus buat kalian. Terlebih kalau kalian nanti loncat atau sebagai leader, sebagai manajerial, apalagi ketemu orang dengan berbagai macam bidang, bukan macam bidang, kalau meeting BOD segala macam, biasanya kan suka sama orang ekspatriat nih, itu sangat kebantu kalian gitu. Jadi bahasa Inggris untuk saat ini malah dibutuhkan gitu. Tambah lagi sekarang bahasa Mandarin yang second mandatory gitu. Oke, masih ada yang mau bertanya kah? Karena kita akan move ke sesi berikutnya.
Nggak ada ya? Oke. Oke, mungkin selanjutnya ini aku mau sedikit memperkenalkan nih buku atau promosi dari buku narasumber kita, Kak Siska Mitalia. Oke, jadi selain dari kesibukannya sebagai seorang ibu, Kak Siska juga menulis buku nih teman-teman, judulnya Sarjana Rumah Tangga. Ya, dan buku ini nanti bisa teman-teman pesan atau dengan pre-order atau langsung call di nomor berapa nih Kak Siska kalau mau PO? Bisa nanti DM di Instagram saya, nama lengkap saya nyambung semua. Oke, jadi langsung di-follow ya Instagramnya Kak Siska supaya nanti teman-teman bisa pesan dari buku Sarjana Rumah Tangganya Kak Siska nih, karena ini bukunya bagus banget nih. Oke, kemudian kita ada kuis nih Kak dari sesi selanjutnya. Kuisnya ini nanti tentang apa ya, mostly apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Siska. Nanti akan ada hadiahnya tentu untuk dari teman-teman yang benar atau paling cepat menjawab dari kuis ini. Cepat dan benar ya tentunya, jangan cepat tapi jawabnya salah, tapi cepat dan benar. Nanti akan ada hadiah, ya hadiahnya itu adalah, hadiahnya ini akan ada berupa buku ya Kak. Oke, buku dari Kak Siska Mitalia sendiri. Oke, kalau untuk pertanyaannya sebentar ya. Ayo cepet-cepetan. Nanti teman-teman standby di room chatnya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Siska yang berhadiah 1 buah buku Sarjana Rumah Tangga. Ayo cepet. Ayo. Ini kita sambil bergetar nih tangannya. Bukan 4 basic. Iya. 4 basic skill di dunia yang harus dimiliki di dunia kerja. Oke, yang paling cepat sudah masuk nih Kak, dari Zianisa Desli Maulana. Jawabannya inisiatif, creative problem solving, teamwork, dan teknologi. Oke, selamat Zianisa. Kamu berhak mendapatkan 1 buah buku ya. Nanti akan dihubungi oleh pihak Bincang Jiwa ya. Oke, kemudian selanjutnya kita ada door prize nih Kak, untuk penanya terbaik. Dari Kak Siska mungkin bisa dipilih Kak, penanya terbaiknya. Nanti door prize ini akan berupa 1 buah tote bag ya. Dan satu lagi ada 2 penanya terbaik. Yang satu akan mendapatkan tote bag, yang kedua akan mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp50.000. Lumayan ya. Lumayan. Apa ya? Tadi banyak banget yang nanya saya, sampai lupa nih. Banyak banget nih Kak. Tadi ada Kak Kris Indah, ada Kak Muhammad Wicaksono, ada Kak Elsa Mariana, kemudian ada Kak Adi Irwan, ada siapa lagi ya? Ada yang di DM juga, dan di DM ada 3 orang. Kemudian ada Kak Ira Amelia. Ada saya lupa nih, takut zolim nih nanti saya nih. Kalau apa kita review aja dari Bincang Jiwa aja nih. Dari Bincang Jiwa aja nih, boleh. Nanti dari Bincang Jiwa nih Kak yang pilih penanya terbaiknya. Boleh, silakan. Oke. Siapa ya? Saya juga jadi bingung. Kan bingung kan? Bagus-bagus semua pertanyaannya. Iya, pertanyaan bagus-bagus semua. Dan itu applicable banget buat teman-teman semuanya. Betul. Tapi mungkin aku pilih dari pertanyaan yang unik ya, yang sekiranya kira-kira nggak terpikir nih sama kita semua dan ditanyain sama peserta hari ini. Yang pertama aku mau pick dari Kak Heni yang tadi pertanyaan tentang welcome in out nih Kak. Selamat ya Kak Heni. Kak Heni nanti berhak mendapatkan 1 buah tote bag dari Bincang Jiwa ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua, penanya terbaik kedua yang berhak mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 itu adalah Ibu Kris Indah. Congratulations ya Bu. Nanti untuk detailsnya akan dihubungi oleh pihak Bincang Jiwa ya. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran. Oh, kedengeran ya, oke. Selamat kepada para pemenang, nanti untuk detailsnya akan dihubungi langsung oleh pihak Bincang Jiwa. Dan kemudian ada lagi 3 pendaftar yang berhak untuk mendapatkan free counseling dengan Kak Siska. Nanti untuk free counselingnya ini akan dihubungi langsung oleh Kak Siskanya ya. Nanti dibantu ya siapa aja data-datanya. Oke Kak, ini nanti ada 3 pendaftar yang beruntung nih Kak, 3 orang pendaftar yang beruntung. Yang pertama ini ada Arif Hidayatullah,
untuk free counseling dengan Kak Siska, kemudian ada Hadi Irawan, dan kemudian ada Marina Putri Pratiwi. Nanti 3 orang pendaftar pertama yang beruntung ini akan mendapatkan sesi free counseling dengan Kak Siska. Nanti untuk detailsnya akan dihubungi oleh pihak Bincang Jiwa ya. Nanti untuk sesinya juga akan dibantu oleh pihak Bincang Jiwa untuk sebagai mediatornya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak nih Kak Siska untuk sharing Sama-sama. session hari ini, sangat-sangat Semoga insightful bermanfaat. banget. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang terlebih yang fresh graduate ya, yang sekiranya belum tahu, aduh arahnya gimana, aku harus gimana. Mudah-mudahan materi yang dibawakan oleh Kak Siska bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk adik-adik yang fresh graduate. Semoga nanti ke depannya kita sebagai Bincang Jiwa bisa memberikan materi-materi yang lebih menarik lagi untuk teman-teman semua, dan jangan lupa follow Instagramnya Kak Siska ya, dan follow Instagramnya Bincang Jiwa juga. Oke, untuk mengakhiri webinar kali ini, untuk teman-teman mohon jangan lupa untuk mengisi form feedback-nya, dan nanti kalau misalnya untuk video dan slideshow di hari ini nanti tentunya akan di-share juga ke email teman-teman gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi nih ya, kalau gitu. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Kak Siska, terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-temannya. Sehat selalu ya semuanya. Oke, sehat selalu juga Kak Siska. Semoga kalian menemukan journey karir kalian masing-masing. Amin. Mudah-mudahan sukses semua ya. Oke, saya akhiri webinar hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.